Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menelusuri tempat yang angker ya teman-teman. Masih mencari mitos dan juga cerita misteri dan sejarahnya ya. Sekarang Kang Kojen menelusuri sebuah area lokasi yang dikononkan ada ceritanya ya teman-teman. Cerita sosok nenek-nenek ya, penjaga tempat ini ya teman-teman. Akan Kang Kojen telusuri, Kang Kojen rasakan sendiri ya teman-teman, seperti apa ya lokasinya dan juga tempatnya ya. Di penelusuran kali ini ya teman-teman, Kang Kojen dapat info dari warga ada suatu lokasi yang dikononkan selalu ada penampakan ya dan energi makhluk mistis ya teman-teman. Makanya Kang Kojen langsung meluncur ke lokasi sini dan pengen membuktikan juga ya seperti apa sih tempatnya dan juga seperti apa sih lokasinya dan apakah benar selalu ada penampakan. Makanya langsung Kang Kojen telusuri ya. Oke, sebelum lanjut video Kang Kojen, jangan lupa didukung ya channel Kang Kojen, ditekan tombol subscribe-nya, like dan komen juga, di share juga, tolong dibantu. Dan terima kasih yang udah pada subscribe, like dan komen ya teman-teman. Oke, untuk sedikit ceritanya ya teman-teman. Di sini dikononkan selalu ada penampakan nenek-nenek ya, dikononkan oleh warga sekitar sini ya teman-teman. Selalu muncul, seharusnya sih sesudah maghrib ya, katanya sesudah maghrib dan juga menjelang ke isya ya teman-teman. Selalu menampakkan dan juga selalu mengganggu. Tapi menurut warga yang lain juga ada dua versi ya teman-teman. Katanya selalu mewujudkannya itu kadang di sekisaran jam 9 ya, atau menuju jam 10 malam. Tapi Kang Kojen penasaran juga ya, pengen tahu ya, pengen juga membuktikan ya apakah benar apakah tidak di lokasi sini ya teman-teman. Seperti ini ya lokasinya teman-teman, sunyi, hening dan juga banyak pepohonan ya. Lumayan untuk aura malamnya ini sangat hening dan juga dingin dengan aura alamnya juga ya. Nah, dan juga aura, kalau untuk aura mistisnya menurut Kang Kojen ini belum muncul ya, masih jauh banget untuk kemunculannya dikarenakan masih biasa-biasa saja. Oke, kita telusuri lebih dalam sedikit ya teman-teman. Penasaran Kang Kojen? Untuk ceritanya lagi ya teman-teman, kalau mewujudkan itu si nenek pengganggu ini ya, makhluk ini dikononkan selalu ditandai dengan bau-bauan seperti bau terasi ya, atau bau sejenis bau bangkai hewan ya teman-teman. Nah, suka munculnya itu petananya seperti itu, cuman
untuk menginvestkan ya, atau menginvestasi perwujudannya itu juga si makhluk ini tidak selalu full katanya, hanya kadang dari jarak kejauhan terlihatnya, pas disamperin itu nggak ada ya, hanya penampakannya seperti itu. Nah ini ada mulai ya teman-teman, sebenarnya Kang Kojen mulai merinding ya. Sebenarnya ini cuman paksain aja lah, nggak apa-apa. Berhubung Kang Kojen sendiri, Kang Otong lagi tidak ada ya, Kang Kojen sendiri menelusurinya tempat ini ya. Nah ini ya, suasana mulai terasa nggak enak sebenarnya ya. Baru aja 5 menit untuk ke lokasi sini, memang lokasinya rimbun oleh pepohonan ya teman-teman. Cuman Kang Kojen penasaran, kameranya di kiri ke kanan kan ya, mencari ya, lagi mencari sebenarnya ya Kang Kojen. Mencari suatu titik energi atau yang apa namanya, pusat energinya ya teman-teman. Ini sebenarnya Kang Kojen hanya ingin membuktikan, hanya ingin merasakan ya, dan juga apakah benar ada ya energinya atau suatu auranya ya. Tapi sampai saat ini Kang Kojen belum merasakannya teman-teman, masih biasa-biasa saja. Kita agak ke dalam ya dikit teman-teman sini. Untuk sekilasan sekelebatan memang ada ya teman-teman, ini terlihat oleh ujung mata Kang Kojen ya, tapi tidak apa namanya terlihat secara jelas menampakannya dengan perwujudan yang sangat real ya teman-teman. Kalau untuk mulai energinya mungkin Kang Kojen ini merasakan lumayan ya, udah ada ya teman-teman, udah ada auranya mulai terasa, merindingnya udah mulai juga, tapi untuk perwujudan memang belum ada ya teman-teman. Ini kalau ke bawahnya jurang ya teman-teman, ini agak dalam ya jurangnya nih, kalau jatuh ya udah ini kayaknya. Tapi sebenarnya Kang Kojen ya untuk di tempat ini agak tertariknya ke area sebelah sini ya teman-teman, area rumput bambu juga ya. Tapi kita cek ya ke depan, kita cek juga lokasinya ke depan seperti apa. Mudah-mudahan ada auranya ya keluar. Nah ini ya, sebenarnya tertarik oleh area sini ya teman-teman. Kang Kojen merasakannya agak lumayan ya. Nih ada yang lempar ya teman-teman. Kaget Kang Kojen, ada yang lempar, tapi kayak tanah, tapi ya nggak ada ya. Ada yang lempar pakai tanah ya barusan. Mungkin fenomena ini juga ya teman-teman. Ntar kita intip lagi ya teman-teman. Nih ada pohon ini juga ya teman-teman. Sebenarnya ini pohon tinggi ya. Beraninya cuma lempar doang, nggak asik tahu. Kita mundur dulu bentar ya teman-teman, sedikit mundur ke belakang lagi. Barusan ada yang lempar tanah ya teman-teman, di depan sana ada yang lempar Kang Kojen.
pakai tanah, cuman asli ini nggak ada siapa-siapa, cuman Kang Kojen sendiri ya di sini. Tuh, sendiri Kang Kojen. Nah sekarang sudah tercium sebenarnya. Kang Kojen mencium bau-bauan ya, tapi ini bau apa nih? Kayak nggak asing, tapi Kang Kojen lupa lagi ya. Seperti bau-bau yang mungkin tadi Kang Kojen sebutkan ya, bau terasi, tapi sekilas ya teman-teman, ini nggak ada lagi. Coba kita pindah sebentar ya, lokasi sebelah sini ya teman-teman. Hanya sekilas doang ya teman-teman, ini bau-bauannya enggak terlalu enggak terlalu lama ya. Assalamualaikum. Silahkan tunjukkan eksistensi kalian ya, kalau bener ada, jangan beraninya lempar kayak barusan. Jangan beraninya lempar doang ya, sok. Jangan bau-bauan aja, nampak aja sekalian kalau bener ada makhluk di lokasi ini ya. Untuk mungkin ini ya teman-teman, Kang Kojen udah merasakan ada aura panas ya, sebenarnya hawa panas hangat. Ini padahal posisi hawanya sangat dingin ya teman-teman, malam, dikarenakan malam pasti itu kan dingin. Ini ada hawa panas segumpal ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sok tunjukkan. Itu apa ya teman-teman? Apa tuh? Lihat nggak teman-teman, ada merah tuh ya. Seperti taruh ini. Kerekam nggak ya nih teman-teman? Nah itu ada titik-titik ya merah tuh. Aduh nggak kerekam lagi teman-teman. Tak tahu apa ya teman-teman, tapi kita mundur dulu sedikit ya. Ada juga fenomena mungkin barusan sekelebatan merah berkelip ya teman-teman di area sana nih. Tuh, tak kerekam jelas tau nggak ya oleh kamera Kang Kojen. Ini Kang Kojen memang nggak ditemanin Kang Otong ya, jadi sendiri pengen coba mengeksplor ya tempat ini seperti apakah sih. Tapi kalau melihat fenomena seperti barusan yang lempar pakai tanah ya, sempet jongkok dulu Kang Kojen itu, pengen sebenarnya pegal ya kaki, tapi pas mau berdiri ada yang lempar ya. Penasaran sih sebenarnya makhluk apa sih yang melempar barusan ini. Ayo, jangan diem baik, buktiin energinya, buktiin aura kamu ya makhluk-makhluk di sini. Kalau yang baik silakan baik, yang jeleknya juga silakan jelek ya. Kalau jelek ya kita dangdanin biar lebih bagus. Ya mulai ya teman-teman, yang merinding Kang Kojen juga nih, mulai ada merindingnya ya. Memang ya untuk cerita masyarakat yang tadi kalau Kang Kojen bahas lagi, jadi makhluk ini memang jarang menampakkan dirinya secara full ya. Terkadang jadi si makhluk ini menampakkan dirinya menurut cerita masyarakat hanya dari jarak kejauhan, mungkin dari jarak 30 meter dia menampakkan, begitu dia dikejar ya menghilang ya teman-teman. Menghilangnya di area sebelah sini ya yang tadi. Nah sebelah situ ya teman-teman, agak jauh ya dari sini, karena kan di sebelah sana juga ada jalan ya menuju perkebunan ya teman-teman, dan juga persawahan.
Tapi oke juga ya, mungkin ini tempat kalau dibuktiin nanti tengah malamnya nih kayaknya ya, atau dibuktikan esok lusanya ya. Ini tempat mungkin bagus untuk malamnya dibuktikan secara apa ya, barbar ya teman-teman. Kayaknya ini bagus, bisa kita pancing nanti ya, kita bawa dupa mungkin atau bawa kemenyan, kita bakarin dulu biar muncul ya teman-teman. Cuman kalau untuk eksistensi energinya di sini tidak terlalu besar ya teman-teman, hanya cuman tercium aroma bau, dan juga ada yang lempar barusan pakai tanah ya teman-teman, nggak mewujudkan ya, nggak kayak video yang kemarin-kemarin. Itu memang energinya ada tinggi dan juga ditunggu oleh makhluk-makhluk astral ya teman-teman. Kalau video yang kemarin, kalau yang barusan mah cuman yang Kang Kojan rasain sekarang cuman hanya sebatas fenomenanya bau-bauan ya, cuman yang lempar pakai tanah seperti itu ya udah nggak aneh ya teman-teman, hanya mungkin menunjukkan eksistensinya aja. Mungkin dari segi powernya ini kurang tinggi ya, mungkin menengah ya ini teman-teman. Kalau energinya full tinggi itu pasti makhluknya sangat besar ya, mungkin bisa menampakkan diri mewujudkan ya, atau Kang Kojen juga kalau berbenturan dengan makhluk seperti itu bisa muntah atau pusing ya teman-teman. Nah seperti itu ya. Dan untuk berbagi pengetahuannya, Kang Kojen selalu memberitahu ya pada kawan-kawan yang nonton dan juga ya teman-teman, intinya jangan takut dengan hal makhluk-makhluk seperti itu ya, dan juga jangan mengaminkan ya. Kita percaya boleh, cuman kitanya tidak boleh terlalu takut dengan makhluk seperti itu, karena semakin kitanya takut, makhluknya pun semakin menjadi-jadi menakuti kita. Nah seperti itu ya kata yang Kang Kojan pernah alamin ya teman-teman. Dan juga kita ini kalau tidak percaya kepada yang gaib, karena kan kita juga punya Tuhannya dengan kesifatannya itu gaib ya teman-teman. Karena kan kalau ada itu kan berwujud gitu kan, berarti itu ada secara lahirnya ya. Kalau sebutkan nggak ada, memang nggak ada, tapi kita bisa merasakannya Tuhan itu memang ada ya, seperti itu ya teman-teman penjelasannya. Udah ditunggu ya, udah hampir 20 menit Kang Kojan di sini. Ini belum ada lagi eksistensinya ya teman-teman, atau fenomena yang lain juga. Tapi untuk merinding mungkin ada ya, dari tadi juga ada, cuman tidak terlalu besar seperti lokasi-lokasi yang kemarin ya, seperti di mata airnya angker itu ya. Jadi hanya energi biasa aja ya teman-teman. Kita maju dulu ke depan sedikit ya teman-teman, kita telusuri lagi. Nah ini udah mulai ada fenomena ya teman-teman. Ada, nah ini di pohon ini ya teman-teman, rinding Kang Kojan juga sebenarnya ke area sebelah sini majunya. Nggak ada ya teman-teman ini. Mungkin kalau lebih malam sedikit kayaknya menurut Kang Kojan mungkin ada ya, sekisaran jam 12 malam. Cuman nantilah kita buktiin dengan pakarnya, dengan ahlinya juga ya. Kalau Kang Kojan mah hanya membantu yang ahlinya ya. Bila mana kewalahan, mungkin Kang Kojan bisa membantu sedikit-sedikit agar tidak terjadi sesuatu ya, itu ya. Mungkin nanti udah ada Kang Otong ya, kita sambung lagi videonya di part kedua ya, kita buktikan seperti apa sih tempat ini, apakah ada penampakan atau enggak. Nanti kita buktiin sama Kang Otong ya. Mungkin Kang Otong bisa juga memanggil ya, atau mengumpulkan suatu energinya. Oke, nanti ketemu lagi ya di video part 2 ya teman-teman, di channel Kojan Misteri ya. Kita tunggu aja Kang Otong, mungkin nanti malam
sekitaran jam 12 Kang Kojen kesini lagi sama Kang Otong, kita buktiin energi aslinya ya tengah malam. Mungkin ini Kang Kojen hanya mencek dan menelusuri ya lokasinya seperti apa, nanti kita buktiin lagi. Oke, nanti ya dilanjut di part 2 di Kojen Channel Misteri.